Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga saja pada kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian semua untuk mengelilingi pul lintasan supaya mengetahui dari progres capaian sampai sore ini. Dan seperti biasa kita awali video kita dari titik pengerjaan yang sedang dilakukan di surface road inner yang berada di tikungan ke-15 menuju ke-17 tentunya di sini. Bisa diperhatikan ramai sekali aktivitasnya sampai sore ini terus dilakukan penghamparan untuk pelapisan subbase yang akan terkoneksi menuju ke inner surface road yang berada di trek lurus. Bisa kita perhatikan dari sini, di sebelah kiri dari tikungan ke-16 menuju ke-17. Pada kesempatan sore ini terus kita lihat untuk penghamparan di lapisan dasar, di mana nanti setelah selesai untuk penghamparan tersebut akan dilapisi oleh lapisan geotekstil dan akan ditaruh untuk material gravel di bagian atasnya yang akan terkoneksi menuju ke tikungan ke-17. Dan di depan ini kita akan melihat sedikit untuk progres capaian sampai sore ini di area tower risk control, di mana di sini bisa dilihat para pekerja terus melakukan perakitan besi, di mana untuk penempatan di bagian peggesting sudah diletakkan di bagian bawah dan lapisan atas di sini dikerjakan untuk perakitan besi tentunya untuk pengecoran di bagian lantai kedua. Di bagian tiangnya sudah semakin mantap, terlihat di sini sudah berdiri semuanya. Tadi malam dilembur untuk perakitan besi maupun pemasangan di bagian tiang yang ada untuk lantai kedua sendiri. Pengecoran akan dilakukan secara menyeluruh nantinya setelah terselesaikan untuk pengerjaan di bagian lantai kedua ini. Maka dari itu saat ini terus dilakukan untuk pemasangan di bagian besi atas, di mana untuk lapisan beton tentunya nanti supaya kuat di sini. Untuk peggesting sedikit lagi di sini akan dipasang di sisi bagian bawah dan akan dirakit besi maka akan dicor secara keseluruhan. Kita tunggu saja. Mungkin dalam 2-3 hari ini akan terselesaikan untuk pengecoran maupun pengecoran di bagian tiang untuk area tower risk control. Jadi inilah dia situasinya sampai sore ini terus berlangsung dan akan dilanjutkan untuk lembur sampai malam nanti. Di bagian sebelah kanan area tower risk control terlihat di sini penggalian untuk pondasi. Perluasan tentunya nanti ini akan ditempatkan untuk area apa kita belum tahu, nanti kita akan sama-sama turun untuk menanyakan kepada para pekerja yang ada di sana supaya kita tidak salah ya. Ya kita lanjutkan lagi untuk melihat progres capaian sampai sore ini dan pengerjaan yang masih berlangsung. Kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Dan di sini bisa diperhatikan untuk pengerjaan di lampu tiang, di mana pengeboran sudah dilakukan kemarin ya. Ini besi-besi yang dibor banyak sekali, ini kurang lebih dari 20 tiang ya, ditancapkan di sini supaya kuat di bagian dasar untuk peletakan nanti di bagian lampu tiang untuk sirkuit Mandalika. Dan beralih ke area pedok, di mana saat ini penghamparan sudah terlihat semakin jelas untuk pemadatan di bagian dasar. Dan di sini masih dilanjutkan untuk pengecoran di bagian lantai sendiri. Terlihat ini alat-alat berat ya, yang lagi menumpahkan material semen tentunya dan diratakan oleh para pekerja yang masih tetap semangat untuk mengerjakan supaya bisa terselesaikan mega project ini sesuai dengan schedule yang sudah disiapkan. Kita akan terus bersama-sama untuk memantau dari hasil capaian dan pengerjaan sampai saat ini. Kita lanjutkan perjalanan kita untuk menelusuri dari progres apa saja yang berubah pada sore ini atau capaiannya. Dan kita langsung saja menuju ke bagian sayap sebelah kiri yang ada di sini, yaitu pembuatan untuk jalur menuju ke tunnel atau terowongan yang berada di bawah trek lurus tersebut.
Bisa diperhatikan di sini terus dilakukan pengerjaan penghamparan maupun pemadatan yang dilakukan nanti yang akan terkoneksi menuju ke area pedok di bagian tengah di sini. Terlihat 2 jalur dibuat di sana untuk mengkoneksikan di bagian tengah tentunya nanti. Karena di bagian tengah akan dibangun untuk tempat-tempat fasilitas yang akan menjadi salah satu untuk kebutuhan di area pedok atau fasilitas yang akan disiapkan untuk mengadakan balapan. Kita akan melanjutkan di sini di bagian tunnel pertama. Di sini memang masih tergenang air. Seperti yang kita ketahui memang air ini kegunaannya multifungsi sekali, banyak sekali ya. Saat ini digunakan untuk penyiraman di bagian area pedok maupun untuk pengecoran. Jadi mantap sekali untuk sementara waktu, tidak masalah sebelum mesin itu jadi untuk mengeringkan air secara otomatis nantinya. Kita juga bisa perhatikan di bagian inner surface road yang berada di trek lurus, di mana di sini untuk penempatan konkrit barrier sudah dijajarkan dan sudah tersambung menuju ke tikungan kedua, 3 dan seterusnya. Pengerjaan di sebelah kanan di sini masih terus berlangsung untuk penyambungan atau pengoneksian di bagian area rumput atau area grease yang berada di sisi trek lurus sebelah kanan. Di sini akan terus dikerjakan dan terus akan ditaruh untuk material tanah tentunya, yang akan segera untuk ditanam untuk area rumput yang akan terkoneksi menuju tikungan pertama di depan sana. Kita maju ke depan untuk melihat pengerjaan di tribun VIP. Di sini di tikungan pertama, di sini terdapat bukit di mana akan dibuatkan untuk tribun yang sudah kita bilang sebelumnya di video kita ya. Di sini sudah terlihat untuk hasil pengeboran di beberapa tiang yang sudah dilakukan terus dikerjakan. Untuk para pekerja memang sudah sore hari, nanti akan dilanjutkan lembur tentunya. Jadi untuk pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika terus dilakukan ya siang malam supaya bisa tertuntaskan, bisa terselesaikan tentunya untuk segera kita mengadakan balapan nantinya. Untuk itu kita bersama-sama untuk mendukung. Semoga saja mega project ini terselesaikan dan kita bisa menonton balapan. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Seperti biasa, channel ini akan selalu memberikan informasi-informasi terupdate tentang progres pembangunan di lintasan sirkuit Mandalika. Dan perlu diketahui juga bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km dan mempunyai 17 tikungan. Seperti yang kita lihat di kamera udara kita di sini, kita sudah terbang di tikungan ketiga menuju keempat. Pembuatan untuk area track limit terus terlihat di sini untuk segera dilakukan pengecoran dan akan dilakukan pengecetan untuk bagian track limit yang ada di sebelah kiri tikungan keempat menuju ke 5. Kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk menelusuri dari hasil capaian dan kondisi saat ini di lintasan sirkuit Mandalika, di mana saat ini kita terbang di tikungan ke-5 menuju tikungan ke-6. Aktivitas pengerjaan di sini tidak begitu ramai. Di sini terus difokuskan di bagian area sebelah kanan, ya, penempatan untuk pagar pembatas atau debris span di sana terus diletakkan. Begitu juga untuk penaruhan di bagian concrete barrier terus dijajarkan. Dan dari tikungan ke-6 menuju ke-7 ini, di sini untuk pengerjaan di bagian track limit juga di bagian sebelah kanan bisa terlihat ya, terus dilakukan untuk terselesaikan tentunya demi kelancaran untuk pegelaran yang akan kita adakan di tahun 2021 ini, yaitu USBK. Kita sama-sama berdoa semoga saja kita lolos untuk homologasi nantinya di akhir Juli mendatang atau di awal Agustus. Dan saat ini kita sudah berada di tunnel kedua
di mana di sini untuk aktivitas pada sore ini masih terus dikerjakan, yaitu pengecoran di bagian penempatan untuk mesin nanti di bagian bawah, di mana di sana memang masih ada air sedikit karena di bagian bawah belum dicor. Maka dari itu sekarang dilakukan untuk pengecoran, yaitu rembesan dari air laut tentunya, di mana sirkuit Mandalika ini berada di tepi lautan. Otomatis air laut memang kita gali sedikit maka akan muncul ya. Untuk itu dilakukan pengecoran untuk tidak merembet lagi. Ya, kita melihat dari sisi sebelah sini ya, di mana memang ini pada sore hari dan terlihat untuk matahari di sini silau sekali. Kita ambil di bagian sisi belakang tentunya untuk membelakangi matahari. Ya, kita lanjutkan untuk menelusuri dari aktivitas atau capaian pada sore ini. Terlihat di sini di bagian area grapple yang akan terkoneksi menuju ke area rumput sudah bisa dibilang akan terkoneksi, tinggal sedikit lagi. Jadi untuk pengerjaan di mega project ini setelah kita pantau bersama-sama semakin menunjukkan kemajuan, baik pengerjaan di bagian area grapple, area grace, track limit maupun penaruhan di bagian material concrete barrier, debris fence maupun pemasangan untuk drainase sudah akan segera untuk terkoneksi. Jadi segera itu akan dilakukan untuk pengerjaan, yaitu aspal lapisan kedua tentunya, yaitu AC binder course di bagian trek lintasan atau trek utama, supaya kita bisa lolos tentunya nanti untuk mengadakan balapan. Ya, saat ini kita sudah terbang di tikungan ke-10. Bisa kita perhatikan dari ketinggian ini bahwa untuk pengerjaan di bagian area grapple di sini sudah mantap sekali, sudah bisa dikatakan sempurna ya, sudah terkoneksi. Dan di sini masih terlihat untuk pengerjaan pada sore ini, yaitu penaruhan untuk pagar pembatas, di mana sudah ditaruh untuk beton gebrok di bagian sisi sebelah kiri area outer yang berada di sisi tikungan ke-10 menuju ke-11 di bagian Laguna ini yang langsung terkoneksi ke bagian Laguna. Terus dilakukan untuk terselesaikan tentunya di bagian titik-titik yang terus dikebut. Lanjut lagi penelusuran kita, dan saat ini kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Aktivitas di sini terlihat semakin mantap saja, di mana untuk penaruhan di bagian material grapple semakin menumpuk tadi di tikungan ke-11 yang akan terkoneksi menuju ke tikungan 12 di bagian air rumputnya. Dan kita bisa melihat untuk tikungan ke-12 semuanya sudah mantap di sini untuk progres pengerjaan sampai sore ini. Kita akan terus membagikan video-video terupdate kita atau terbaru kita untuk bersama-sama mengetahui dari progres capaian sampai batas mana di lintasan sirkuit Mandalika kita. Dan saat ini kita maju sedikit untuk melihat di bagian sisi sebelah kanan yang ada di tikungan ke-13, di mana di sini material grapple sudah ditumpukkan bergunung-gunung, tentunya nanti akan dihamparkan untuk segera terkoneksi di semua titik yang sudah disiapkan. Di sini pengerjaan terus berlanjut sampai sore ini, terlihat ya, satu alat pengebor di sini terus terlihat untuk melakukan pengeboran di bagian sisi area grapple, di mana di sini nanti akan dihamparkan untuk terkoneksi ke semua lintasan menuju ke tikungan ke-15 di depan sana. Kita maju lagi ke depan, dan di sini sorry ya, silau matahari ya, karena ini sudah jam 5.00 kita masih memantau. Kita ambil di bagian sebelah kiri sedikit supaya tidak terlalu silau tentunya. Terlihat di sini untuk pengerjaan di bagian outer surface road sudah dikatakan sempurna, tinggal sedikit lagi untuk pengerjaan dan penaruhan untuk
untuk lapisan sub base supaya terkoneksi menuju ke tikungan ke-16, 15 ke 16 di depan sana. Di bagian sebelah kanan seperti yang kita ketahui di sini, mantap sekali aktivitas pada sore ini di mana kita awali video kita dan sangat luar biasa untuk pemadatan dan pengerjaan di sini semakin terlihat akan segera terselesaikan. Kita akan terus bersama-sama ya dan terus bantu channel ini untuk bersemangat tentunya untuk mengupload buat kita semua untuk selalu memberikan informasi terkait masalah pembangunan yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Terlihat sudah terkoneksi untuk lapisan dasar yang ada di tikungan ke-16 menuju ke-17. Dimana di sini untuk pelapisan dasar, lapisan agregat yang akan segera dilakukan untuk pelapisan prime core dan akan dilakukan pengaspalan yaitu lapisan AC base ya yang akan terkoneksi menuju ke tikungan ke-17. Di bagian sebelah kanan seperti yang kita bahas tadi, di sini penempatan untuk material grapple terus dilakukan sampai sore ini. Bahkan akan dilakukan lembur buat kita semua supaya kita bisa mengadakan balapan tentunya. Kita beralih sedikit ke bagian sebelah kiri. Aktivitas dari capaian sampai sore ini untuk pengerjaan di area pedok tentunya di sini di belakang race control. Di mana di sini akan dibuat untuk medical center di bagian sisi sebelah kiri di sana yang sudah dilakukan pengecoran untuk lantai dasarnya. Begitu juga untuk fasilitas-fasilitas lainnya tentunya. Di mana nanti untuk para kru yang akan mengadakan balapan tentunya untuk para ridernya nanti bisa diparkir di bagian belakang sini ya, di bagian sisi sebelah kiri. Jadi inilah dia pantauan kita terlihat semakin jelas, semakin mantap saja untuk progres pengerjaan yang ada. Luar biasa, kita semakin optimis, kita yakin bahwa kita bisa mengadakan balapan tentunya nanti di tahun 2021 yaitu WSBK maupun di tahun 2022 event yang kita tunggu-tunggu yaitu MotoGP. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita pada pertemuan sore ini. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan jika apabila narasi saya ada yang salah, mohon dimaafkan tentunya ya. Akhir kata, saya Joni Ahmad ya, mengundurkan diri. Salam sejahtera buat kita semua. Matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.